Pertama, kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa. Perkembangan terbaru justru membuat satu pertanyaan ini makin sulit dihindari. Di saat perkara pidana dugaan fitnah ijazah masih berjalan, muncul langkah baru. Ada gugatan citizen lawsuit terhadap Polda Metro Jaya. Diajukan oleh 17 orang, termasuk sejumlah purnawirawan Jenderal TNI. Dari penjelasan terbaru di media, gugatan ini tidak dibingkai sebagai pembelaan individu, melainkan sebagai perlindungan hak publik, hak atas kebenaran informasi, dan protes atas penanganan perkara oleh aparat. Di saat yang sama, tim hukum yang sama juga menyiapkan gugatan lain ke Jokowi, ke KPU. Frontnya bertambah. Di titik ini, pertanyaannya menjadi sah. Refli Harun mau cari apa lagi? Kalau seseorang yakin kliennya tidak bersalah, kalau seseorang merasa kliennya dikriminalisasi, maka jalur yang paling lurus sebenarnya jelas. Fokus di perkara pidana. Bantah unsurnya, serang buktinya, uji prosedurnya. Gunakan semua upaya hukum yang tersedia. Itu arena utamanya. Tapi yang kita lihat sekarang berbeda. Alih-alih dipusatkan di pembuktian, yang muncul justru pembukaan banyak pintu sekaligus. Ada opini publik, ada gugatan perdata, ada perluasan isu ke ranah konstitusional. Ada keterlibatan figur-figur dengan bobot simbolik tinggi. Ini bukan salah, tapi ini juga bukan netral. Dan disinilah kita perlu mulai berpikir lebih jernih. Dalam hukum, sebuah gugatan tidak cukup hanya berisi rasa tidak puas. Ada 3 hal yang harus jelas. Siapa yang berhak menggugat, apa hubungan sebab akibatnya, dan apa yang diminta dari hakim. Kalau salah satu saja tidak jelas, gugatan itu rapuh. Sekarang kita lihat satu persatu. Pertama, soal legal standing. Dalam citizen lawsuit memang tidak harus ada kerugian pribadi langsung, tapi harus jelas apa kepentingan publik yang sedang dibela. Apakah penanganan satu perkara pidana bisa langsung diklaim sebagai kerugian publik? Itu harus dijelaskan, tidak diasumsikan. Kedua, soal kausalitas. Kalau polisi dianggap salah, maka harus ditunjukkan salahnya di mana, kewajiban hukumnya yang mana, dan kerugian publik yang muncul dari tindakannya apa. Tidak cukup hanya merasa ada yang janggal. Hukum butuh hubungan sebab akibat yang konkret. Ketiga, soal remedy. Ini yang paling krusial. Dari penjelasan forum penggugat, arah gugatan ini adalah meminta pengadilan menyatakan ada kekeliruan dalam penanganan perkara dan mendorong aparat menjalankan kewajiban hukumnya secara benar. Sekilas terdengar wajar, tapi di sini muncul pertanyaan yang sangat penting. Kalau yang ingin dikoreksi adalah proses pidana, apakah forum perdata memang tempatnya? Karena hukum acara pidana sebenarnya sudah menyediakan jalurnya sendiri. Kalau ada tindakan penyidik yang dianggap tidak sah, ada mekanisme untuk menguji. Kalau ada keberatan terhadap prosedur, ada forum untuk mengkoreksi. Kalau ada masalah di pembuktian, itu diuji di persidangan pidana. Artinya, sistem punya remnya sendiri. Maka, ketika koreksi justru diajukan dari luar sistem itu, melalui gugatan perdata oleh pihak lain, pertanyaannya menjadi sangat mendasar. Ini benar-benar mencari keadilan atau sedang mencari jalan lain untuk menekan proses yang sedang berjalan? Karena negara hukum bukan hanya soal boleh menggugat. Negara hukum juga soal tertib forum. Tidak semua masalah bisa dibawa ke semua pintu. Kalau pintu pidana sudah terbuka, kenapa harus mengetuk pintu perdata? Kalau forum utama sudah tersedia, kenapa justru membuka panggung tambahan di luar? Di titik ini,
kita juga tidak bisa mengabaikan satu hal. Siapa yang menggugat? Ini bukan sekadar warga biasa. Ada purnawirawan jenderal TNI. Ada figur dengan bobot moral dan simbolik. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu netral? Juga tidak. Karena dalam politik hukum, siapa yang tampil selalu membawa pesan. Dan ketika gugatan hukum dibawa oleh figur-figur dengan bobot seperti itu, wajar kalau publik membaca bukan hanya substansinya tetapi juga arah tekanannya. Apalagi kalau ini terjadi bersamaan dengan pembukaan berbagai front hukum yang lain, maka publik sah untuk bertanya. Bukan untuk menuduh, bukan untuk menghakimi, tapi untuk berpikir. Apakah ini murni pembelaan hukum atau sudah menjadi strategi membangun tekanan dari luar? Saya sengaja tidak langsung melabeli apakah ini intervensi, apakah ini obstruction of justice. Itu tidak bisa disimpulkan tanpa pembuktian. Tapi pola seperti ini setidaknya bisa dibaca sebagai upaya memberi tekanan dari luar forum utama. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap sepele. Karena kalau praktek seperti ini menjadi normal, maka setiap perkara pidana bisa dikeroyok dari luar. Bukan dengan bukti, tapi dengan panggung. Bukan dengan argumen hukum, tapi dengan tekanan simbolik. Dan itu berbahaya. Karena hukum tidak boleh dikalahkan oleh suasana. Hukum harus berdiri di atas bukti, prosedur, dan forum yang tepat. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Refli Harun mau cari apa lagi? Kalau memang yakin kliennya tidak bersalah, jalurnya jelas. Buktikan di persidangan, uji di forum pidana, gunakan semua hak pembelaan. Itu cara paling kuat. Tapi kalau yang justru diperbanyak adalah manuver di luar forum utama, maka publik juga berhak membaca bahwa yang sedang dibangun bukan hanya pembelaan hukum, melainkan ekosistem tekanan. Dan ketika sebuah perkara lebih sibuk membangun tekanan daripada pembuktian, pertanyaan itu menjadi semakin relevan. Yang dicari ini keadilan atau leverage. Pada akhirnya kita serahkan putusan kepada hakim. Tapi arah manuver itu bisa dibaca publik. Dan dari situ pertanyaan ini tetap menggantung. Refli Harun mau cari apa lagi? Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.